经脉全断，能让他真正脱胎换骨的，只有古神诀。这孩子便是日前向您提过的虎袍。在我城外大我有名，放出气息的是你，我这十崩全翼。Pada episode 112 Belas Renegade Immortal kali ini, setelah menerima 13 sebagai murid, malapetaka datang menimpa. 13 diserang dengan kejam hingga tubuh dan inti kultivasinya hancur total. Ia menjadi seorang cacat yang tak lagi mampu menyerap kekuatan spiritual. Saat kabar itu sampai ke telinganya, Wang Lin hanya diam beberapa detik. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat kapak perangnya dan melangkah keluar dari gua kultivasinya. Hari itu, langit di atas dataran Tianshui memerah. Wang Lin turun dari langit, setiap langkahnya seperti palu raksasa yang menghantam bumi. Dengan sekali tebasan kapak, seluruh suku Tianshui terbelah dari daratan. Gunung, tanah, dan seluruh formasi kuno di bawahnya ikut tercerabut. Wang Lin memotong bagian itu dari dunia fana dan membawanya kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk dijadikan bahan pengorbanan dalam ritual pemurnian. Sejak hari itu, nama Wang Lin menggema di seluruh wilayah Yaoling. Seluruh sisa klan Tianshui bersujud dan bersumpah setia pada sekte pemurnian jiwa. Di bawah kepemimpinannya, kekuatan sekte itu berkembang pesat, menjadi kekuatan besar yang menyaingi faksi kuno lainnya. Namun, di tengah semua kejayaan itu, 13 masih lumpuh. Meski tubuhnya rusak dan dantiannya hancur, semangatnya tidak padam. Dengan tekad besi, ia mulai menyalurkan kekuatan dari dalam darahnya sendiri, menumbuhkan Yaoli, energi iblis murni yang lahir dari penderitaan. Langkah itu menuntunnya ke jalan baru, jalan penguatan tubuh. Melihat keteguhan hati muridnya, Wang Lin pribadi menurunkan rahasia kuno, teknik pemurnian tubuh raksasa iblis, warisan dari suku raksasa purba. Bahkan ia berniat mengajarkan mantra dewa kuno, sesuatu yang tak pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya. 4 tahun pun berlalu. Di bawah kepemimpinan Wang Lin, suku pemurnian jiwa telah berkembang menjadi kekuatan besar dengan lebih dari 5.000 anggota. Semuanya hidup disiplin dan tenggelam dalam kultivasi di bawah perlindungan formasi yang ia ciptakan. Setelah memastikan urusan sekte berjalan stabil, Wang Lin mulai mempersiapkan perjalanan baru menuju kota iblis kuno, tempat yang telah ia perhatikan sejak lama. 4 tahun lalu, ia terlalu lemah untuk pergi ke sana. Namun kini, fondasinya kokoh. Sekte pemurnian jiwa berdiri teguh di belakangnya. Sekalipun perjalanan ini berbahaya, ia sudah memiliki tempat untuk kembali. Kali ini, Wang Lin membawa 2 orang pilihan terbaik dari sektenya. Yang pertama adalah 13, murid yang kini menempuh jalan penguatan tubuh. Tubuhnya ditempa hingga mencapai kekerasan luar biasa, tulang dan ototnya bagaikan baja hidup. Dalam pertempuran, ia selalu berdiri di garis depan, tak gentar bahkan pada kematian. Yang kedua adalah Hu Pao, harimau Aum. Pemuda bertalenta tinggi, memiliki dasar kekuatan iblis alami. Setelah bergabung dengan sekte, kemajuannya luar biasa cepat. Dalam waktu singkat, ia sudah mencapai tingkat yang setara dengan tahap inti emas seorang kultivator sejati. Bahkan Wang Lin pun harus mengakui, Hu Pao adalah salah satu murid dengan pertumbuhan tercepat yang pernah ia lihat. Saat mereka bertiga meninggalkan lembah, ribuan anggota sekte berlutut serempak, mengiringi kepergian mereka dengan tatapan penuh hormat. Udara di sekitar bergemuruh oleh suara doa dan perpisahan. Begitu sampai di tempat yang sunyi, Wang Lin mengangkat tangannya. Suara dengung tajam menggema, dan dari kehampaan muncul seekor nyamuk raksasa. Tubuhnya berkilau ungu keemasan, aura mematikan menyelimuti sekeliling. Makhluk itu sudah berevolusi sepenuhnya. Dari tubuhnya memancar hawa dingin dan tajam seperti bilah pisau spiritual. Ketika Wang Lin naik ke punggungnya, 13 dan Hu Pao harus menyalurkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan tekanan luar biasa yang keluar dari tubuh nyamuk itu. Ujian sejati bagi fisik dan mental mereka. Mereka melesat menembus langit, menempuh perjalanan berhari-hari di atas awan. Sampai akhirnya, di kejauhan, sebuah kota hitam menjulang di Cakrawala, kota iblis kuno. Benteng yang bagi ribuan suku di tanah Yaoling dianggap suci dan tak tersentuh. Wang Lin mendarat 100 li dari gerbang kota, menyimpan nyamuknya, dan berjalan kaki menuju sana bersama kedua pengikutnya. Bagi 13, kota itu hanyalah tempat yang harus dilewati. Tatapannya tetap dingin dan tenang,
seluruh hormat dan kesetiaannya sudah diberikan pada satu orang, Wang Lin. Dunia luar tak lagi penting baginya. Sebaliknya, Hu Pao tak kuasa menahan rasa takjub. Aura menekan dari kota itu membuat lututnya hampir bertekuk, namun ia menahan diri. Tak ingin terlihat lemah di hadapan 13, ia memaksakan diri tetap tegak dengan senyum kaku. Wang Lin tetap berjalan dengan tenang, tanpa menyembunyikan aura kekuatannya. Begitu tiba di gerbang, ia langsung menuju ke depan barisan panjang para pelancong yang menunggu giliran masuk. Tindakan itu seketika menarik perhatian para penjaga gerbang. Mereka mengangkat tombak panjang, aura waspada terpancar. Seorang penjaga maju dan berteriak agar Wang Lin mundur. Namun sebelum suara itu sempat padam, 13 sudah melangkah maju. Bagi dia, tak seorang pun boleh menghalangi gurunya. Satu tinju dilancarkan. Udara bergetar. Tombak baja di tangan penjaga langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh sang penjaga terpental ke belakang, darah muncrat dari mulutnya. Kalau bukan karena rekan-rekannya menahan, mungkin nyawanya sudah melayang. Bentakan menggema, puluhan prajurit keluar dari dalam kota, mengepung mereka bertiga. Suasana menegang, pedang dan tombak diarahkan, hawa pembunuhan menebal di udara. Namun Wang Lin hanya menatap tenang. Ia memanggil 13 dan dengan suara datar berkata, "Pukulanmu tadi memang kuat, tapi 4 bagian kekuatanmu terbuang sia-sia di tengah jalan. Jika kau mampu mengendalikan tenaga itu dengan sempurna, dia sudah mati sebelum sempat terjatuh." Ucapan itu membuat 13 terdiam, matanya menunduk merenung. Tepat saat itu, puluhan prajurit meneriakkan mantra perang, membentuk formasi, lalu menyerang serentak. Wang Lin hanya mengangkat tangan, dan satu pukulan ringan ia layangkan ke depan. Ledakan spiritual bergemuruh, seluruh pasukan terpental seperti daun dihempas badai, darah berceceran di tanah. Dari kejauhan, seorang wanita bergaun putih melangkah keluar perlahan. Begitu sosoknya muncul, semua prajurit yang tersisa segera berlutut hormat. "Salam kepada Komandan Yao." Mata wanita itu memandang tajam ke arah Wang Lin, dan Wang Lin pun mengenalinya seketika, Yao Shixue, wanita dari bintang Tian Yun. Orang yang pernah ia temui di gerbang dunia Yao Ling di Laut Timur dulu. Senyum tipis muncul di bibir Wang Lin. Ia melangkah maju dan dalam sekejap, hawa dingin dan aura pembunuhan mengalir dari tubuhnya seperti gelombang. Alis Yao Shixue perlahan berkerut. Wang Lin mundur selangkah, nada suaranya dingin membeku. Membuat pesan jelas bahwa bertarung di tempat ini melawan wanita itu adalah sia-sia. Ia bahkan menunjuk-nunjuk tujuan Wang Lin datang ke kota iblis kuno, semata-mata untuk merebut jabatan dan menumpuk prestasi perang. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan memasuki kota. Wang Lin, tenang, membawa 13 dan Hu Pao mengikutinya. Yao Shixue menatap singkat lalu memberitahu Wang Lin, bila ingin mendapatkan jabatan di sini, harus mendapat restu komandan sayap kiri, dan harus membawanya untuk bertemu sang komandan. Wang Lin memerintahkan 13 dan Hu Pao menunggu di dalam kota, lalu melangkah ke sebuah istana megah. Setelah Yao Shixue menyampaikan kabar, dari dalam istana terdengar tawa lantang, kemudian sebuah sosok meluncur turun dari atas patung, melayang di udara. Dialah komandan sayap kiri, seorang jenderal iblis yang kekuatannya mendekati tahap puncak. Seketika ia melancarkan satu pukulan ke udara. Kecepatannya luar biasa, namun anehnya tak menimbulkan bisikan angin pun. Wang Lin tetap tenang. Dengan tenang ia menyingkapkan jari pemusnah menunjuk ke kehampaan. Di mana jarinya menyapu, dalam radius 100 zang kehidupan seolah-olah disedot habis dan terkumpul ke ujung ibu jarinya. Sebuah ledakan bergema di udara. Wang Lin mundur 3 langkah, sang komandan di udara terhuyung juga. Komandan itu memuji kekuatan jarinya dan berkata, "Dengan jurus ini, cukup untuk menjabat sebagai seorang leluhur dalam rumah tangga kami." Namun Wang Lin menolak dengan tenang. Jabatan leluhur adalah kedudukan dalam yang tak memegang kuasa militer, sedangkan Wang Lin mengincar jabatan luar yang memegang tentara, jabatan komandan atau panglima. Komandan mengakui, bagi pendatang, selama kuat, maka jabatan apapun bisa diberikan. Tetapi, menurutnya jurus yang tadi belum cukup untuk mendapatkan jabatan luar. Wang Lin menarik napas, bersiap, memberi isyarat agar lawan melanjutkan. Mata komandan semakin penuh penghargaan. Ia tak lagi menahan diri. Seketika ia melancarkan 10 pukulan berturut-turut ke udara. Setelah 10 pukulan, kehampaan di hadapannya tampak runtuh. Namun ruang di sini sangat stabil sehingga tidak roboh total.
Komandan berseru dan menggelar niat perang 10 keruntuhan. Niat itu tak berbentuk, menyatu dengan ruang. Ia mengumpulkan seluruh tenaga 10 pukulan dan seluruh hawa pembunuhan sang komandan yang terkumpul sepanjang hidupnya berperang. Intinya adalah 10 tingkat perubahan beruntun yang semakin runtuh. Setiap runtuhan menambah kekuatan lapisan sebelumnya, hingga pada runtuhan ke-10 meledak dengan daya hancur yang tak terbayangkan. Jenis jurus seperti ini sangat langka. Wang Lin pun baru pertama kali menyaksikannya. Saat niat perang itu memasuki Ragawi, Wang Lin langsung melihat celah rahasianya. Matanya bersinar, ia mengaktifkan mantra pembantai. Tangan kanannya diselimuti asap kelabu. Sekaligus ia mengulurkan ujung jarinya. Tenaga dalam tubuhnya berbalik, berubah menjadi energi iblis murni yang terkonsentrasi pada ujung jari. Jari pengubah iblis telah siap. Menghadapi gelombang pertama dari runtuhan itu, Wang Lin menahan dengan jari pengubah. Ia nyaris menangkapnya, tetapi jarinya mulai kebas. Gelombang kedua datang dengan 10 kali lipat kekuatan. Dia segera menguatkan mantra pembantai. Dengan hawa pembunuhan yang menusuk, ia merobek lubang kecil di tengah niat runtuhan kedua. Bukannya mundur, ia balik menyerang. Asap kelabu berkumpul di tangan menjadi pedang pembantai panjang 7 chi. Dengan momentum dahsyat, ia memotong runtuhan ketiga. Namun ketika runtuhan keempat datang, dengan kekuatan 1000 kali lipat, ombak dahsyat menghancurkan sinkronisasi antara dirinya dan pedang. Wang Lin terseret seperti perahu kecil di antara gelombang. Saat menahan runtuhan keempat itulah ia menangkap inti dari jurus itu, keyakinan. Niat perang 10 keruntuhan kuat karena ia menyerap jutaan kehendak, kekalahan dan putus asa lawan yang pernah hancur olehnya. Semua itu mengumpul jadi keyakinan tak tergoyahkan akan kemenangan, sehingga jurus itu terus berevolusi dan menjadi semakin dahsyat. Komandan sayap kiri melihat Wang Lin terhenti di runtuhan keempat dan menilai, ia tak layak mendapatkan jabatan komandan apalagi panglima. Penilaian itu tak membuat Wang Lin ciut, justru menyingkap wawasan baru. Ia menyadari, jurus-jurusnya selama ini, meski berbentuk sempurna, kurang pada inti, kurang keyakinan sebagai ruhnya. Dalam sekejap, aura Wang Lin berubah drastis. Ia mengulang jari pengubah iblis, tetapi kali ini berbeda. Tenaga dalamnya tak perlu dipaksa berbalik lagi. Ia mengalir alami menjadi energi iblis yang lebih murni dan menindas. Rambutnya memanjang liar, di ubun-ubunnya muncul 6 garis tato iblis, dan tubuhnya diselimuti hawa iblis yang menggelegak, kadang membuncah menjadi percik-percik api kehijauan. Seluruhnya memancarkan kekejaman yang dingin dan kasar. Bekas cap kehidupan di ubun-ubunnya berkembang menjadi jejak hitam yang menyelimuti tubuhnya. Tatapnya makin dalam, semakin bulat tekadnya. Ketika runtuhan kelima, yang berdaya 10.000 kali lipat, mendarat, Wang Lin benar-benar menunjukkan kekuatan jari pengubah yang sejati. Lautan api iblis meletup dari tubuhnya, api menghancurkan, energi menggerus, dan segala kehendak runtuhan kelima hancur berkeping. Gelombang demi gelombang runtuhan ditelan oleh lautan api yang ia ciptakan. Keyakinan yang sebelumnya dirampas lawan kini berbalik menjadi bahan bakar bagi dirinya. Di setiap tumbukan, dia mengikat kembali potongan-potongan kehendak itu, mengubahnya menjadi dorongan yang memaksa runtuhan berikutnya runtuh lebih cepat. Komandan sayap kiri matanya melebar. Untuk pertama kali ia merasakan sesuatu yang bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan keyakinan yang hidup. Setiap pukulan Wang Lin kini disertai keyakinan bulat bahwa ia takkan kalah. Niat perang 10 keruntuhan terasa goyah di hadapan kekuatan baru ini. Runtuhan ke-6, ke-7, ke-8, semua menabrak benteng jurus Wang Lin dan musnah seperti pasir tertiup angin. Pada runtuhan ke-9, komandan itu sudah tak mampu lagi menahan, tubuhnya bergoyang, bayangannya retak-retak. Ketika runtuhan ke-10 meledak, ledakan itu seakan menuntut pengakuan akan yang paling kuat. Namun alih-alih hancur, tubuh Wang Lin menyerap guncangan itu dengan senyawa dari keyakinan yang ia kumpulkan. Lalu memantulkan kembali ke arah komandan sayap kiri. Gelombang balik menghantam sang komandan, menghancurkan keseimbangan dan membuatnya terseret mundur sampai menabrak patung di belakangnya. Akhirnya ia terjerembab, napasnya terengah, wajahnya pucat. Hening menyelimuti. Para prajurit yang semula berlutut kini tercekat, bergumam tak percaya. Yao Xixue memandang, mata penuh hormat namun juga waspada. Komandan sayap kiri, setelah beberapa saat, bangkit perlahan. Matanya kini berubah, ada pengakuan, ada kekaguman, dan ada penghormatan yang tak bisa disembunyikan. Ia menunduk sedikit ke arah Wang Lin dan berkata dengan suara yang berat,
Kau telah menunjukkan inti yang kubutuhkan, bukan hanya bentuk tetapi keyakinan yang menjadikannya tak tergoyahkan. Aku salah menilai. Jabatan luar dengan tentara di bawah komando bisa kupertimbangkan untukmu. Wang Lin menatap tanpa tergesa. Di dalam hatinya, tujuan yang ia cari, kuasa militer untuk melindungi serta menegakkan aturan, telah semakin jelas. Ia mengangguk perlahan, tidak berbasa-basi. Suasana dalam istana berubah. Kabar tentang duel singkat itu akan menyebar cepat. Bagi Wang Lin, yang baru saja menegaskan keyakinannya di hadapan komandan sayap kiri, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah bukti bahwa keyakinanlah yang menghidupkan jurus dan membedakan yang menaklukkan dari yang ditaklukkan. Di tengah kehancuran ruang yang nyaris melahap segalanya, langkah Wang Lin tak gentar sedikitpun. Saat ledakan ke-6 meletus, memicu runtuhnya dimensi di sekitarnya, tubuhnya perlahan memudar menjadi bayangan hitam pekat, seperti malam yang menelan cahaya. Ia melangkah menembus kehancuran, seolah hukum ruang tak lagi mampu menahannya. Dan ketika ledakan ke-7 hendak terbentuk, saat seluruh kekuatan dunia tampak hendak menghancurkan dirinya, Wang Lin tidak lagi memilih untuk menahan. Sebaliknya, dari dalam jiwanya bangkit sebuah keyakinan baru, niat iblis. Itu bukan sekadar amarah atau kekuatan, melainkan sebuah tekad untuk menentang langit, berjalan di jalannya sendiri, menolak tunduk pada segala aturan. Suara Wang Lin menggema, rendah namun menggetarkan. Menyingkirlah. Dua kata sederhana itu syarat dengan iman yang tak tergoyahkan. Dan ajaibnya, ledakan ke-7 yang belum sepenuhnya terbentuk, langsung hancur berkeping-keping di udara. Seketika, wajah Jenderal sayap kiri Yun Lihai berubah drastis. Baru saat itu ia menyadari betapa besar kesalahannya. Ia telah meremehkan manusia di depannya ini, seorang pengembara asing yang bukan hanya menahan jurusnya, tetapi mengguncang keyakinan bertarung yang ia pupuk selama ribuan tahun. Wang Lin, dengan niat iblis yang baru saja ia pahami, menembus berturut-turut ledakan ke-5, ke-6, hingga ke-7, membuat jarak di antara mereka menyusut hingga tinggal 5 zang saja. Namun ketika ledakan ke-8 dan ke-9 datang, nyaris bersamaan, dua gelombang kehancuran yang bahkan langit pun tak sanggup menanggungnya, Wang Lin segera menimbang. Ia tahu, kekuatan iblis memang bisa memberi peningkatan besar dalam waktu singkat, tetapi semakin dalam ia tenggelam, semakin besar risiko kehilangan jalan daunnya sendiri. Jika dibiarkan, ia bisa kehilangan kesadaran, menjadi iblis pembunuh tanpa arah. Maka pada saat yang tepat, Wang Lin memilih mundur. Tubuhnya bergetar, lalu melesat menjauh. Dalam sekejap muncul 1000 zang dari medan pertempuran. Langkah mundur itu bukan tanda lemah. Sebaliknya, Yun Lihai justru menatapnya dengan pandangan penuh rasa hormat. Ia mengangguk pelan, suara beratnya bergema di udara. Kau tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Kau layak disebut pemimpin. Dengan demikian, Yun Lihai menarik kembali jurus 10 ledakan miliknya, dan secara resmi mengangkat Wang Lin sebagai Komandan Agung Kota Kuno Yao, memimpin 10.000 pasukan iblis di bawah panjinya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin beristirahat di sebuah penginapan sederhana di kota Yao. 4 hari penuh ia gunakan untuk menekan dan menyegel niat iblis yang mengamuk dalam tubuhnya. Ia tahu, kekuatan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dikendalikan, ia akan menjadi tak terkalahkan. Jika dibiarkan, maka kehancuranlah yang menanti. Pada hari ke-5, ia berjalan menyusuri jalan utama bersama Shisan dan Hu Pao, 2 pengikut setianya. Kota kuno Yao begitu berbeda dari dunia para kultivator di luar sana. Bangunannya dipenuhi ukiran simbol kuno, udara kental dengan aroma darah dan roh, menandakan kekuatan leluhur yang masih hidup di setiap batu dan menara. Hati Wang Lin bergetar halus. Ia mulai menebak-nebak asal-usul negeri aneh ini, bahkan sempat teringat rumor tentang kediaman dewa abadi zaman purba yang konon tersembunyi di tanah ini. Ketiganya akhirnya berhenti di sebuah tempat bernama Pavilion Bambu Hijau. Aroma arak khas dari dalam membuat Wang Lin terdiam lama. Saat ia meneguk seteguk arak bambu, rasa hangatnya membawa kembali kenangan puluhan tahun silam. Masa-masa damai di dunia fana di planet Zuke, ketika ia hanyalah seorang manusia biasa. Rasa rindu menyergap dadanya. Untuk sesaat, pikirannya goyah dan niat iblis di tubuhnya hampir bangkit kembali. Shisan dan Hu Pao saling berpandangan, panik, namun tak berani mengganggu tuannya yang sedang berjuang menahan gejolak batin.
Tepat saat itu, pintu paviliun berderak terbuka. Sekelompok prajurit iblis berzirah hitam masuk dengan langkah berat. Pemimpin mereka, seorang perwira berwajah kelam, menatap Wang Lin dengan penuh ejekan. Mereka berbicara dengan suara keras, mencemooh komandan baru, yang menurut mereka hanyalah manusia lemah, bahkan berencana memberi pelajaran kecil. Ketika mereka sengaja melemparkan kendi arak 2 kali ke arah meja Wang Lin dan Shisan menangkapnya dengan tangan kosong, suasana seketika menegang. Provokasi berubah menjadi bentrokan. Shisan mengerahkan seni tubuh penempaan darah. Tubuhnya bersinar merah seperti besi pijar. Hu Pao mengibaskan bendera jiwa hitam, memanggil roh-roh tempur untuk bertarung. Namun menghadapi 6 prajurit iblis elit yang bekerja sama dengan sempurna, keduanya segera terdesak dan terluka parah. Meski begitu, tekad mereka tak goyah. Selama Wang Lin belum memberi perintah, mereka tidak akan mundur setapak pun. Lalu, kejadian aneh terjadi. Dari tubuh ke-6 prajurit itu, kekuatan iblis yang mereka keluarkan tiba-tiba berpencar tak terkendali, tersedot oleh kekuatan misterius. Dalam sekejap, semua energi itu diserap oleh Wang Lin yang duduk diam di tempatnya. Pemandangan itu membuat semua orang terpaku, termasuk sang perwira berwajah kelam. Wajahnya memucat, ketakutan. Wang Lin perlahan membuka mata. Sorot matanya kini jernih, tajam seperti bilah pedang. Dalam hati ia bergumam pelan, pengaruh niat iblis ini memang luar biasa, namun belum sempat ia menenangkan diri.